Iya, dan beliau ini termasuk salah satu mutawib juga yang mungkin sering juga mengantar jamaah ke sini ya. Benar. Jadi kalau misalkan hotelnya di sini tuh paling enak bawa jemaah itu tidak harus keluar dari area Mekah. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan terhadap para subscriber ataupun calon para jemaah tentunya yang ada niat pengen umroh ataupun haji. Kalau kan di daerah Misfala itu harus benar hati-hati ya. Hati-hatinya tuh bukan saya mau nakut-nakutin, namun sering saya bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan sahabat semua sehat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Dan di video kali ini sahabat Salam mau menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Dari kemarin banyak banget ya sahabat yang nge-DM, sahabat Salam tolong dong share kepada kami, katanya situasi pertokoan di Misfalah seperti apa sih kondisinya saat ini. Oleh karena itu sahabat Salam mau berbagi situasi terkini yang ada di Misfalah. Pokoknya untuk para sahabat-sahabat semua yang rindu dengan situasi tersebut, jangan lupa ya tonton terus video ini sampai selesai. Dan sekarang sahabat Salam tidak sendiri, ditemani oleh sahabat saya Osman bin Affan. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para subscriber sahabat Salam? Semoga Allah senantiasa selalu menjaga dan selalu memberikan umur yang panjang, berkah dan rezekinya banyak berlimpah sehingga bisa hadir ke sini. Amin amin Allahumma amin. Dan kita ada berada di mana? Sekarang ada di Mekah di daerah Misfalah. Nah, betul banget. Dan yang seperti sahabat lihat ini di depan sahabat Salam ini adalah pertokoan yang ada di Misfalah ya. Benar. Masya Allah. Dan kayaknya sekarang mulai ada perubahan dari kemarin-kemarin semenjak ditutupnya penerbangan dari berbagai negara yang termasuk dari Indonesia sendiri. Oleh karena itu banyak pertanyaan dari subscriber sahabat Salam terkait hal itu. Biasanya di sini kalau jam-jam segini lagi rame-ramenya ya? Betul, rame. Masya Karena Allah. kalau misalkan di sini sahabat Salam tuh di samping itu agak lumayan jauh dari tempat atau dari hotel menuju Masjidil Haram. Iya. Jadi pada jam-jam segini tuh udah siap banget gitu. Iya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan nanti lambat, kemungkinan ketika memasuki Masjidil Haram itu kemungkinan sholatnya ataupun ibadahnya itu di pelataran Masjidil Haram. Jadi harus agak lebih awal persiapan bergegas ataupun berangkat dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Iya, dan beliau ini termasuk salah satu mutawib juga yang mungkin sering juga mengantar jamaah ke sini ya. Benar. Jadi kalau misalkan hotelnya di sini tuh paling enak bawa jemaah itu tidak harus keluar dari area Mekah ketika mau berbelanja. Iya. Cuma di situ meskipun ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Apa sih gak enaknya? Nggak enaknya sih kalau misalkan ketika mengadakan city tour ataupun program-program itu sulit untuk menemukan parkir bus gitu kan. Iya, betul banget. Jadi sulit kalau misalkan di sini sahabat pilih. Tapi kalau misalkan di situ itu apa ya? Enaknya itu para jemaah itu lebih leluasa untuk berbelanja meskipun tidak perlu diantarin, itu paham sendiri. Betul, karena memang apalagi jamaah dari Indonesia paling senang kalau suruh berbelanja ya. Setelah melaksanakan ibadah biasanya itu baik ibadah sholat berjamaah ataupun jemaah umroh biasanya itu paling sering turun-turun itu langsung berbelanja. Iya. Jadi ada juga meskipun masih belum nyampe ke Mekah gitu ya, mau masuk ke Abbas itu udah nanya, udah banyak yang nanya gimana pertokoan yang murah, di mana pertokoan yang bagus gitu kan. Ya wajar gitu kan, kita hadir dari negara kita ke sini dan itu sangat jarang gitu kan. Pengen bawa oleh-oleh untuk keluarganya, untuk tetangganya, terus itu kan wajar gitu kan. Dan di sini sangat rekomendasi banget ya untuk harga, karena memang di sini harganya itu memang sangat bersahabat banget ya, harganya murah-murah. Dan alhamdulillah ya sahabat Salam, karena saya meskipun di daerah sini tuh nggak sampai seluk-beluk ini gitu ya, saya menelusuri cuma paling lewat ke Masjidil Haram. Namun alhamdulillah sekarang udah lumayan. Nah, karena kemarin sudah lumayan banyak ya jemaah Indonesia yang sudah datang. Jadi mungkin sudah ada persiapan. Namun udah beberapa hari ini pemerintah Arab Saudi sudah memberikan kebijakan baru untuk 20 negara tidak diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. Wabil khusus juga Indonesia, termasuk Indonesia. Namun ya entahlah lah, nanti nunggu kebijakan baru lagi, semoga secepatnya kembali normal dan disitu bisa ya leluasa lah ya. Ya, betul. Tidak dia mungkin siapa tahu nanti ada kejutan. Betul. Yang mungkin awalnya itu masih dibatasi umurnya dari 18 tahun sampai 60, mungkin nanti insya Allah sampai bebas. Amin. Iya, benar amin. kan? Sebetulnya sih benar apa yang disampaikan Osman bin Affan barusan.
kita semuanya sudah rindu. Benar. Dari sini itu sudah rindu banget ingin melihat suasana Masjidil Haram itu seperti sedia kala. Benar. Keramaian para jemaah yang selalu datang memenuhi pelataran Masjidil Haram dan pelataran Ka'bah. Sebetulnya kita selalu berharap agar supaya pelaksanaan ibadah umroh ini kembali normal. Benar, Tentunya benar. kita berharap dengan pemerintah Arab Saudi membuka kebijakan-kebijakan terbaru sehingga pemerintah memberikan kebebasan untuk para jemaah. Akan tetapi kalau kita bisa lihat mengaca terhadap perkembangan COVID yang sekarang ini mulai meningkat, tentunya kebijakan itu sangat sudah dipikirkan sebelum-sebelumnya Benar. agar supaya pemerintah Arab Saudi tidak menjadikan beban penyebaran COVID-19. Benar. Nantinya kalau misalnya pelaksanaan ibadah umroh dibuka dan perkembangan semakin banyak, tentunya yang menjadi menjadi acuan, yang menjadi efek negatif kepada negara-negara lain tentunya Arab Saudi. Iya, benar. Oh, karena umroh sahabat saya kena ini, keluarga Benar, saya. iya itu. Tentunya itu sudah dipikirkan sebelum Benar. matang-matang. Jadi tidak semuanya. sewenang-wenang memberikan kebijakan Iya. yang mana di situ ada sebagian yang gimana sih kok ditutup lagi, gimana sih ya. Iya. Insya Allah ini demi Jalan tengah. kemaslahatan kita bersama, khususnya umat Islam sedunia. Ya, kita masuk ke sini, sahabat. Kita bisa lihat. Nah, assalamualaikum. Apa kabar? Mau muskil sejil, mau muskil? Mami muskilah sah. Nih kita masuk sebentar. Di sini ada yang jualan minyak. Tuh masya Allah sahabat. Dan ini ada jualan yang Al-Quran, kitab, tasbih. Masya Allah ya. Biasanya di sini juga dipenuhi oleh para jamaah umroh ya ketika Benar. pelaksanaan ibadah umroh normal ya. Di sini juga menjadi incaran jemaah umroh karena memang di sini itu selain dari harganya murah dan barang-barangnya juga lengkap di sini ya untuk pusat oleh-oleh. Karena ini termasuk godaan terbesar, Ustaz. Jadi godaan terbesar terhadap para jemaah karena kenapa? Kenapa? Ketika para jemaah itu sudah lihat perbelanjaan itu nggak kenal waktu, gitu Iya. kan? Meskipun udah waktunya apa ya segitu ataupun sudah waktunya makan, takut nanti restoran ditutup dan juga sebagainya, ya Iya. bukan sengaja sih sebetulnya, namun melihat barangnya bagus, terus ditawar-tawar, akhirnya nggak lihat waktu dan di situ terkadang Bisa kewalahan ya. benar. Jadi kenapa saya bilang itu adalah godaan terbesar ya seperti itu, tapi itu bukan jadi persoalan sih. Iya. Ya wajar lagi seperti kan. Iya, karena dari negara lain ingin memberikan oleh-oleh kepada keluarga, famili, tetangga. Tentunya banyak teman-teman jemaah, bahkan saya kadang kewalahan mau ngantar jemaah Benar. dari saking banyak yang mau berbelanja. Cuma sahabat salam semuanya, para subscriber, mohon maaf ada satu hal yang pengen saya sampaikan terhadap para subscriber ataupun calon para jemaah tentunya yang ada niat pengen umroh ataupun haji. Kalau kan di daerah Misfara itu harus benar hati-hati ya. Hati-hatinya tuh bukan saya mau nakut-nakutin, namun sering saya bawa jemaah itu banyak barang berharganya itu hilang, entah itu sengaja orang ngambil ataupun bagaimana, saya wallahu alam, ya. saya tidak suuzon sama orang-orang sini, tapi kebanyakan sahabat fillah banyak kan yang hilang sahabat fillah. Jadi entahlah kalau misalkan di sini, cuma kalau misalkan saya lihat ada pernah orang yang ngambil itu, saya lihat langsung. Jadi orang-orang ajnabi itu, jadi ada orang yang pakai, bukan orang Arab sih, orang pendatang. Orang pendatang, jadi harus benar-benar hati-hati. Jadi sekali lagi saya nggak mau nakut-nakutin, cuma saya berkaca terhadap pengalaman ketika saya bawa jemaah itu sering terpergok ya. Benar, jadi itu jadikan pelajaran. Pokoknya kalau di daerah Misfala itu harus benar hati-hati. Betul, tidak cuma dari sahabat saya Usman bin Affan sendiri, saya pun demikian. Sering terjadi ya menimpa para jemaah sahabat salam sendiri, termasuk ada sebagian orang Mesir yang kemarin yang sempat dicopet perempuannya itu, bahkan yang mencopet itu perempuan. Itu saya tahu di depan mata saya sendiri, soalnya langsung ditangkap polis. Jadi lebih mengantisipasi hal itu. Kalau misalnya bawa barang yang berharga, saya kira itu lebih enak ditaruh di hotel saja. Kita bawa keperluan yang penting-penting saja, dan keperluannya itu yang cukup-cukup saja, istilahnya kalau misalnya bawa duit secukupnya saja, seperlunya ya. Biasanya yang sering terjadi itu sahabat salam itu biasanya kalau misalkan orang Indonesia itu kan gemar bersedekah gitu. Iya betul. Mumpung ada di sini pengen bersedekah karena kenapa? Karena kan ketika berbuat baik di Masjidil Haram khususnya di Mekah itu dilipat gandakan 100.000 gitu ya. Mungkin dengan alasan itu pengen
memberikan atau bersedekah, ketika mau bersedekah itu ngeluarin uang tuh di depan banyak orang, sahabat. Jadi saya kasih trik itu, biasanya kalau misalkan mau ngasih sedekah itu ambil dulu ya dari hotelnya gitu, taruh aja di kantongnya. Iya. Mungkin secukupnya lah. Ketika dikeluarin tuh baru langsung dikasihkan, jangan langsung buka. Diperlihatkan ya. Kadang-kadang ketika ada orang dikasih tuh yang lain tuh minta lagi gitu pasti kan? Ya, datang gitu dari ya. pihak keluarga, teman pasti Bener. dipanggil gitu. Jadi itu yang kadang kita nggak sadar, kadang-kadang ketika kita ditaruh kadang hilang dan juga sebagainya, itu perlu hati-hati. Dan kemarin saya ini bukan bermaksud ria ya, ini saya terus terang, saya kemarin niat saya itu mau berbagi kepada anak kecil gitu. Bener. Karena udah malam, dia itu jualan tisu gitu. Bener. Kan sekalinya saya ngasih duit ke satu anak kecil, ternyata sebagian itu datang, padahal itu saya coba udah satu, ternyata saya bilang saya nggak, udah ya saya sudah ngasih, enggak saya nggak, kamu ngasihnya sama teman saya, ngasihnya segini, kenapa saya nggak dikasih sama, katanya, padahal niat saya cuma untuk satu orang, ternyata temannya itu yang nyuruh gitu, suruh minta ke saya karena dikasih dengan duit sekian, dan teman-teman yang lain itu minta dengan duit sekian gitu, masih nunggu walaupun dikasih dengan jumlah yang nggak sama, itu masih nunggu mintanya yang sama gitu. Jadi insya Allah yang pernah umroh insya Allah paham deh. Iya. Cuma untuk yang masih perdana ataupun ada niat umroh, pokoknya benar hati-hati, khususnya di daerah Misfalah gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kita mau sedekah itu orang itu kayak maksa minta, gitu kan. Jadi Bukan orang-orang nggak, kalau misalkan orang-orangnya benar iba, benar kasihan tuh pasti dikasih semua lah iya. uangnya gitu kan. Apalagi jamaah umroh dari Indonesia yang menjadi incaran terus dari pengemis-kemis, karena punya iba yang berat gitu, kalau misalnya nggak ngasih gimana gitu. Iya, jadi gitu kan. terus dikejar-kejar gitu. Ayo kita keluar. Kita lanjut dulu ya. Lihat. Masya Allah, mungkin ada sebagian para jamaah yang pernah datang ke sini, silahkan komen di kolom komentar ya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan pandemi ini berlalu dan mudah-mudahan pelaksanaan ibadah umroh ini dibuka secara normal. Kayak biani dahin sugul 10 Asyara ya nih. بعد عشاء Oh, badan asyar. Aha. Badan asyar gafil kan بعد saat. عشاء ساعة 10 Oh, dari jam 9. Bilail sah. بالليل Kayak fi nafaristari wala is wala la Suaya wala. dahin fi ziyada jabun wala. شغل الساعة 10 Oh. تكفل. Oke. Jadi mau banyak atau enggak, yang penting jam 9 harus ditutup katanya, habis sisa lah. Jadi Ya. masuknya habis asar, pulangnya itu ataupun tutupnya itu jam 10. Ya, nah dan kita bisa lihat ini pertokoannya sahabat, ada sebagian ya, tidak semua ya dibuka ya. Kalau kemarin saya lihat memang agak semuanya sudah dimulai dibuka ya. Iya, betul. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Masya Allah, ini sahabat situasi perhotelan dan pertokoan yang kemarin banyak yang bertanya kepada sahabat Salam. Ayo kita ke sini terkait dengan situasi dan kondisi di sekitaran Masjidil Haram ini. Dan karena banyak banget jamaah dari Indonesia yang jalan-jalan di kota ini, di tempat ini maksud saya. Jadi mungkin mereka rindu, yang sudah ingin kembali terhalang dengan COVID, dan yang ingin melihat situasi terbarunya di pelataran Misfalah ini belum bisa, karena dari kemarin banyak banget yang nanya seputar pertokoan yang ada di sini, dan alhamdulillah hari ini bisa terjadi. Alhamdulillah ramah-ramah ya, masya Allah ya. Dan uniknya di sini, kerennya itu semua petugas-petugasnya itu ngerti bahasa Indonesia ya. Jadi kita itu tidak kaku kalau walaupun kita nawar-menawar, karena memang di sini hampir rata-rata petugasnya itu bisa berbahasa Indonesia. Betul. Jadi insya Allah para jamaah itu tidak kebingungan. Iya, lah, tidak gitu kebingungan, kan. tidak minder. Lumayan lah, ya. Karena dengan harganya yang bersahabat dan barang-barangnya juga banyak yang berkualitas gitu. Iya betul. Jadi dan satu hal juga, kalau misalkan mau yang masih gitu ya, yang maksudnya yang perdana gitu ya. Pokoknya jangan khawatir kalau misalkan masalah harga gitu ya, karena banyak sahabat-sahabat yang nanya, terus harganya murah enggak gitu Iya. kan. Pokoknya kalau di sini tergantung pinter nawarnya sih. Iya. Kalau misalkan di sini pinter nawar, insya Allah maksudnya hasilnya bagus juga. Jadi nggak apa-apa meskipun separuh dari harga tuh ditawar juga nggak apa-apa. Saya kira kalau dari sini itu tidak harus mendengar harga mahal, karena
walaupun murah, yang penting dapat oleh-oleh dari Arab Saudi itu sudah spesial banget. Apalagi dibagikan kepada teman, saudara, tetangga, itu pasti ada nilai khusus gitu ya. Bener sih. Masya Allah. Yuk kita kemana kita sekarang? Insya Allah sebentar lagi kita akan mau sholat maghrib di pelataran Masjidil Haram. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang selalu mengikuti perjalanan kami sampai selesai. Jangan bosan-bosannya, selalu berikan dukungan yang terbaik untuk sahabat salam dan juga untuk Usman bin Affan, karena beliau aktif di dunia guide dari dulu, dan sekarang karena masih musim pandemi, ada kegiatan nggak Sandra? Untuk saat ini masih belum ada. Masih belum ada ya? Ini kemarin ada kabar kalau misalnya ada kedatangan maksudnya akhir-akhir Februari. Iya. Namun itu sangat seneng gitu ya, karena sudah setahun nggak kerja. Betul. Namun setelah malamnya lagi ternyata ada kabar bahwasanya ada kebijakan baru dari Iya. pemerintah Arab Saudi. Ternyata bahagianya hanya sebentar, tapi insya Allah ada hikmah tertentu sih. Iya, pasti. Tergantung bagaimana cara menyikapinya tentang wabah ini, tentang kejadian ini. Ya minimal ya bisa bersyukur atau sudah alhamdulillah banget. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, dan mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi segera membuka kebijakan terbaru, khususnya pelaksanaan ibadah umroh, mudah-mudahan segera Betul. dibuka secara normal. Amin. Dan Amin, pandemi ya ini Allah. segera diangkat oleh Allah, agar supaya saudara-saudari kita yang berada dari Indonesia yang sudah siap berangkat menjalankan ibadah umroh bisa tercapai. Dan terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa selalu berikan dukungan yang terbaik untuk kami, agar kami tambah semangat berbagi informasi seputar Arab Saudi. Jangan lupa mampir di channelnya. Usman bin Affan. Oke, dan klik like, subscribe, dan berikan komentar yang positif untuk kami, agar kami tambah semangat memberikan info-info terbaru seputar Arab Saudi. Dari pelataran Masjidil Haram kami mundur diri. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye-bye.